Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Di episode sebelumnya, akhirnya saya berhasil masuk Alaska lewat perbatasan darat Kanada USA di Alaska Canadian Highway. Nah, Alaska ini adalah salah satu negara bagian Amerika Serikat yang terbesar secara luas wilayah, namun menjadi negara bagian yang ketiga paling sedikit penduduknya, dan juga menjadi negara bagian yang paling jarang penduduknya. Populasi di Alaska sekitar 736.000 jiwa, dan kebanyakan penduduk Alaska menghuni kota Anchorage. Alaska yang berbatasan darat dengan wilayah Kanada di bagian timur dan juga berbatasan laut langsung dengan Rusia di bagian barat, tepatnya di Selat Bering. Alaska ini sendiri telah menjadi rumah dari berbagai adat selama ribuan tahun, dan wilayah ini diyakini menjadi titik masuk pemukiman awal di Amerika Utara melalui jembatan darat Bering. Nah, Kekaisaran Rusia lah yang pertama mengkolonisasi daerah ini sejak abad ke-18, yang akhirnya mendirikan Amerika Rusia. Dan karena biaya dan kesulitan mempertahankan kepemilikan Alaska, sehingga mendorong Kekaisaran Rusia untuk menjual Alaska ke Amerika Serikat pada tahun 1867 seharga 7,2 juta dolar AS. Dan hari itu saya bakalan riding mengarah ke Fairbanks, mengikuti rute nomor 2. Nah, jalur ini menarik nih karena banyak pemandangan yang cantik. Tapi sayangnya ada beberapa titik suasananya kayak berkabut. Dengar-dengar sih ini asap datang dari kebakaran hutan dekat sini. Ya, memang musim panas saat ini bikin curah hujan dikit banget. Dan karena saya masuk Alaska di saat puncaknya summer, hawanya memang beda, berasa gerah banget di kala siang hari. Nah, dengar-dengar sih ini akibat dari heat wave yang terjadi di sini kala itu. Es mencair lebih cepat dari puncak pegunungan yang bikin level sungai naik drastis. Beda banget pokoknya, yang tadinya saya pikir bakalan dingin banget walau suasana summer kayak gini. Sebelum Fairbanks, saya menemukan rumah Santa Claus di North Pole. Lumayan unik juga nih mampir di rumah Santa Claus di kala summer. Terakhir 2018 yang lalu saya pernah mampir di Santa Claus House di Rovaniemi, Finlandia. Oke guys, udah masuk Alaska, dan sebelum Fairbanks kita berhenti di North Pole. Ada apakah di sini, lihat tuh, Santa Claus House. Wih, jadi keingat dulu di Will Story Season 5. Kita waktu itu masuk di Rovaniemi, pas di Arctic Circle itu juga rumah Santa Claus di Finlandia. Sekarang punya Alaska. Cuma aneh ya, di sini di utara gini lagi heat wave ini. Udah mau 29 derajat Celcius nih, panas gerah banget nih, dan asap-asap gini nih sampai kecium nih. Ada hutan terbakar gara-gara panas berkepanjangan, baru masuk summer. Ya jadinya agak visibility terbatas nih gara-gara hutannya kebakar. Emang nggak apa-apa, kita ambil gambar dulu di sini tuh, anak Hardy. Ini saya mau lihat kendaraan Santa Claus dulu. Moose apa elk ya? Elk kayaknya nih, bukan moose, elk. Nih kendaraannya Santa Claus nih, si elk. Lagi ditaruh di sini ya. Biasanya saya ketemu di pinggir jalan sih. Cuma ya ini dia. Nah, halo. Wih. Wih. Dia lagi makan. Wah, sepintas miripnya kayak sapi kecil, anak sapi.
Tapi ini elk. Oh, itu ada lagi nih. Tanduknya udah ini nih. Udah gede banget tanduknya. Ini juga ada bulunya loh, tanduknya ada berbulu juga. Dan mereka tuh hidupnya cuma di bagian utara ya, bagian utara sini, nggak ada di selatan. Selatan kebanyakan ini vikunya Yama atau Guanaco. Di sini elk, moose, sama kayak waktu kita perjalanan ke arah Skandinavia di Nordkapp. Nanti mereka dapat tugas waktu winter. Ini waktu summer mereka leleh dulu di sini. Pas winter, nah tarik ini kendaraan Santa Claus bagi-bagi hadiah di orang kampung di sini kali ya, bocil-bocil. Oke, kita lanjut ke motor, mau camping hari ini di North Pole. Dan karena hari keburu sore, jadinya saya putusin buat nyari tempat camping dekat sini. Yang penting tempatnya asik dan nyaman. Jadi sekarang lagi tinggi-tingginya ya, panas berkepanjangan, jadi lagi sensitif nih kalau bakar-bakar api sembarangan. Jadi waspadalah. Bocah. You can sit on. No. Come back and sit on. Wah, bocah ini. What is your name? Sean. Sean. Oh, do you like it? My bike. Can I have someone else? You can ask your friend to sit as a pillion. So both of you can sit together. Yeah. What's up, man? Anak kampung nih guys, mau nyoba bawa si Rumba. Jump it. Aduh, iya bocah kampung. Aduh, parah. Maklum ini kampung di Alaska nih. Kita camping. Oke guys, ini tempat camping kita di kayak apa ya? Recreation park dari North Pole. Jadi kita langsung siapa duluan nyampe dia yang duluan dapat tempat. Gitu aja sih sistem di sini, nggak perlu booking. Nanti park rangernya datang baru kita bayar. Yuk. Mungkin $20 kali ya. Itu spot tapi terlalu gede loh ini, lihat. Dari sana tempatku sampai ke kanan, muter terus. Nah. Bisa isi 3 mobil di sini. 1 mobil truk bisa. Ini tenda udah aku pakai dari South America. Sampai sekarang masih belum ada yang rusak. Hanya berubah warna dikit lagi. Dia lebih dulunya warna silver kan, agak kuning-kuningan ya, maklum. Faktor usia kali ya, tendanya udah 2 tahun, 3 tahun kayaknya. Tapi masih kuat. Jadi dipakai dari Patagonia, sekarang dipakai di Alaska. Wih, berbagai musim udah dilewatin sama nih tenda mini. Tapi sekarang ini di sini jangan harap merasakan gemerlapnya malam, karena saat summer malah terjadi fenomena alam di mana matahari masih terlihat di tengah malam di bumi bagian utara, di sini di dekat lingkar Arktik. Cuma sekarang lagi jam 11 mau jam 12 malam tapi masih terang nih. Aduh, udah berasa midnight sun-nya nih. Jadi susah tidur nih, cahaya yang dari luar tembus ke tenda berasa kayak siang melulu nih. Waduh, jadi teringat dulu waktu perjalanan di Nordkapp, Norwegia, Skandinavia. Kayak gini juga, berasa menikmati midnight sun-nya. Jadi harus dulu sih pakai yang tutup ya di mata kayak yang dapat dari pesawat itu. Cuma sekarang udah nggak ada, jadi aku harus bungkus di dalam sleeping bag biar berasa gelap gitu. Waduh, selamat malam yang berasa siang hari nih.
Hari berikutnya saya nyari sarapan dulu nih di Fairbanks, sambil isi bensin full buat si Rumba yang bakalan siap gas ke utara lagi. Masih 800 km nih menuju garis finish. Dan kebanyakan biker menjadikan kota Fairbanks ini sebagai pit stop mereka sebelum masuk ke medan pertempuran di Dalton Highway. Biasanya mereka mengecek kondisi motor, stok makanan, sampai ganti ban yang lebih agresif. Tapi buat si Rumba semuanya aman, tinggal gas aja. Dari Fairbanks, saya mulai bergerak ke utara. Amunisi udah penuh, termasuk BBM cadangan sekitar 2 galon dan makanan juga nih. Saya pun mulai bergerak masuk ke Dalton Highway yang jalannya mulus, tapi mulai sepi penghuni nih guys. Dan jalur ini bakalan paralel sama Trans-Alaska Pipeline System sampai dekat dengan Arctic Ocean nantinya. Dan dalam perjalanan bakal ketemu sama truk-truk gede nih, dan pastinya bakal papasan atau satu arah dengan biker lainnya nih, karena saat ini lagi musim riding di sini. Like a wave. Then you got a nice Dalton Highway mulai dari sini. Yes. Gateway to the Arctic. The road to the Prudhoe Bay. Wey, kita akan menuju ke The Last Frontier seperti tema petualangan Willow Story Season 6, Riding to the Last Frontier. Dan inilah jalannya. Kira-kira kurang dari 1000 km lagi saya udah mau menuju ke garis finish di itu Prudhoe Bay, yang paling ujung di benua Amerika bagian utara yang bisa dicapai dengan kendaraan. Semangat. Oke, setelah berkendara 2 jam dari Fairbanks, akhirnya saya masuk ke Dalton Highway. Ini yang akan membawaku menuju garis finish di Prudhoe Bay. Ya masih 2 hari lah, masih 800 km kali ya. Cuman saya ketemu ini dari Australia kakeknya, tapi udah tinggal di Colorado, dan dia bawa motor sportnya ke sini. Wih, keren banget. Udah tua loh padahal, dan ini grup dari Polandia kayaknya. Jadi lagi ngantri buat foto si Rumba, aku taruh di sana aja dulu. Ntar lagi di Yukon River, baru ada Arctic Circle nih. Ntar lagi di Yukon River, baru Cold Foot. Oke. At least 100 miles left. But at least we will survive now riding. Dan Dalton Highway ini merupakan salah satu jalan paling terisolasi di Amerika Serikat. Selain menjadi jalan yang berbahaya juga, tapi nggak ada pilihan karena ini jalannya akan membawaku ke The Last Frontier.
3 jam kemudian, atau sekitar 200-an kilometer berkendara, sampailah saya di Yukon River Camp. Setelah jembatan panjang ini persis menyeberangi Yukon River, bakalan ketemu pom bensin sekaligus restoran. Mau nggak mau saya harus nambah bensin di sini nih, karena kalau nggak next pom bensin bakalan 200 km ke depan lagi nih guys. Ada gas, cuma tata cara membeli bensin di sini ini diesel nih bensin ini nih, ya itu loh lift credit card di sana, baru isi bensin, baru ambil foto tentang yang ini total berapa kita belanja, baru kita tunjukin ke petugasnya, baru bayar. Wih keren. Cuma surprisingly nih udah pernah kesini nih, Indonesia Biker HDCI tahun 2017, Riding to the Last Frontier. Nih HDCI, woi mantep nih HDCI udah sampai sini. Pakai Harley nggak ya? Keren. Aku juga mau tempel stikerku nih guys di sini. Ini seru nih. Wheel Story. Nah sekarang kita ngisi. Oh belum buka. Di Yukon Camp isi perut dulu nih, makan siang. Ini loh burger tapi sticknya lumayan ya, apa dagingnya lumayan. Es krim minta 1 scoop dikasih 2 scoop. Ini makanannya lumayan mahal karena ini tempatnya remote banget ya. Udah mau dekat dengan Arctic Circle di depan. Mungkin harga segini berapa ya, 30 ya, semuanya $30, 600 ribuan kurang lebih, enggak lah 450 ribuan kurang lebih. Tapi ya malas masak. Ada makanan sih di motor tapi untuk makan malam. Yuk lanjut dulu ya guys. Ini si Rumba, ada orang adventure dari Brazil, kayaknya 2 orang nih, tapi kelihatannya kecelakaan nih, GS nya hancur. Pas diantar berantah lagi. Mereka padahal dari Brazil tuh Alaska. Gila nih, kayak gini di tempat remote kayak gini susah dievakuasi. Mudah-mudahan orangnya sih nggak apa-apa, cuma motornya kalau udah kayak gini ya mau nggak mau ini nih harus bawa ke kota besar nih, dan biayanya nggak murah. Setelah petualanganku kulanjutkan, situasi berubah nih. Jalan semakin menantang. Daerah sini baru saja melakukan maintenance rutin dengan melapisi gravel baru dan tambahan chemical bikin jalan makin licin. Hujan guys, dalam perjalanan menuju Coldfoot tiba-tiba hujan. Di sana nggak hujan, di sini hujan. Tapi untung lah ya, karena ada kebakaran hutan dekat Coldfoot, jadi mungkin
lewat hujan ini apinya jadi reda nih di hutan. Aduh, cuma kalau hujan tipikal jalan yang di sini, jalan tanahnya itu licin banget. Wih, gila nih motor udah kayak ngedrift tadi. Lihat tuh. Kita berteduh dulu. Baru nanti kita lanjut kira-kira 20 menitan lagi lah. Dan setelah perjuangan melewati jalanan licin ini, langsung diguyur hujan yang bikin suasana makin menggigil nih guys. Mana hujannya awet lagi. Lumpur. Tuh. Wih. Jatuh. Warnanya tebal. Sampai juga di Arctic Circle lagi. Jadi ini yang ketiga kali saya kunjungi Arctic Circle. Yang pertama di Swedia, yang kedua di Finland waktu perjalanan ke Nordkap, dan sekarang di Alaska, Dalton Highway. Mantap guys. Waduh. Tapi ini lagi 25 derajat Celcius nih, karena memang lagi musim panas. Puncaknya sekarang cuma lagi hujan sih, cuma airnya air es nih, terasa banget. Super, pokoknya menuju ke tempat ini challenge banget sama cuaca dan jaraknya terpencil banget, jadi harus strategi banget ngatur-ngatur ini perjalanan, dimana beli bensin, dimana kita stop istirahat. Ini guys, yang kebakaran menuju Coldfoot di Alaska. Hutan kebakar nih. Nah, setelah berhasil melewati Arctic Circle, hujan mulai reda, tapi jarak pandang terbatas. Rupanya kebakaran hutan melanda daerah ini, tapi tak ada jalan lain. Petugas ranger mengizinkan saya terobos asap tebal dengan jarak pandang terbatas, dan bahkan bisa merasakan hawa panas dari api yang udah dekat sama jalan raya nih. Ditambah lagi mata perih nih, karena memang asapnya lumayan tebal. Namun setelah 5 km saya pun berhasil menerobos area kebakaran hutan tersebut, dan jarak pandang pun mulai aman nih. Kita akan ngisi bensin di Coldfoot. Ternyata harga di California lebih mahal dibandingkan di pedalaman utara Alaska menuju Prudhoe Bay. Harganya masih 6,9 lah per galon. Di California sempat 8 loh per galon. Wah,
Dan kita dapat camping gratis di sini, di situ nanti. Yuk kita isi dulu, jangan salah pilih ntar keisi diesel. Guys, di sini dapat camping gratis di Coldfoot sebelah pom bensin tadi. Mau beberapa adventure rider juga, tuh lihat motor-motor. Si Rumba aja yang Honda di sini, yang lain Jerman. Itu juga. Saya akhirnya survive sampai di Coldfoot dan ini baru separuh perjalanan di Dalton Highway. Wah, senang banget nih bisa ketemu dengan biker lainnya di sini buat sharing-sharing informasi dan tukar pikiran seputar jalur berkendara ke depan. Pas baru habis mandi, langsung diguyur hujan nih, Coldfoot. Tuh, minum ngopi dulu, sambil ngopi guys. Ini motor-motor udah pada datang semua tuh. Motor-motor yang kebanyakan BMW. Ada yang dari Prudhoe Bay baru nyampe sini, ada yang baru mau ke Prudhoe Bay. Jadi ya saling berpapasan di jalan. Dan besok kita akan ke Prudhoe Bay, mungkin dari jam 6 pagi deh aku udah jalan. Basah lagi tenda-tenda, nggak apa-apa lah. Dan ya, gitulah. Udah mendekati garis finish, udah excited, deg-degan. Oh itu ada helikopter tuh. Jadi katanya tadi di perjalanan ke Prudhoe Bay ada yang kecelakaan tuh, lumayan parah. Jadi ada helikopter emergency bawa dia ke rumah sakit kayaknya. Jadi helikopternya baru balik. Oke, sambil nunggu hujan reda, nunggu juga makanan selesai. Kita makan malam dulu di sini. Udah jam 9 malam kali ini, tapi masih terang kayak gini guys. Tapi nggak terlalu dingin loh dibandingkan dulu ke Norcap. Dingin banget padahal dengan bulan yang sama waktu itu. Gila, dinginnya beda sih. Mungkin waktu itu ada angin dari laut ya. Kalau ini nggak terlalu ada angin, cuma kebakaran hutan. Untunglah udah hujan jadi agak mati apinya kali ya, membantu memadamkan api juga nih. Oke, ini makan malamnya saya nih di Coldfoot. Chicken wing, ikan goreng. Udah jam 9 malam tapi cuaca masih seperti ini. Ini udah nggak bakalan gelap nih karena udah midnight sun-nya udah muter-muter di sini. Udah ngelewatin Arctic Circle kan tadi. Ini harga segini $15. Oke, enjoy. Memang terasa sulit untuk tidur di situasi yang nggak pernah gelap ini. Dan hari selanjutnya, jam 7 pagi, saya udah bergegas buat lanjutin petualanganku. Terus saya pun harus mengatur strategi nih, dengan ninggalin beberapa barang yang nggak akan aku pakai di Coldfoot. Termasuk tenda saya juga nih, buat ngurangin beban motor. Maklum, di Prudhoe Bay semua serba mahal. Jadi kali ini saya bakalan buat perjalanan pulang pergi dalam 1 hari aja. Selamat pagi. Sekarang kita akan lanjut mengarah ke Prudhoe Bay, masih sekitar 380-an kilometer dan nggak ada pom bensin. Oh iya, aku tinggalin aja tendaku di sini, ntar aku balik lagi di hampir 800 kilometer. Aku mau PP aja, kita tinggal di sana. Karena di sana lumayan dingin dan mahal. Nah, setelah ninggalin Coldfoot, pom bensin berikutnya bakalan ketemu di 390 km ke depan nih guys.
Saya pun harus kalkulasi dengan benar dan berkendara santai, nggak lebih dari 90 km per jam, dan jaga RPM main di antara 3000 sampai 4000 RPM buat jaga si Rumba biar bisa konsumsi bahan bakar sekitar 20 km per liter nih. Nah, di tangki motor ini bisa tampung 18 liter dan saya bawa ekstra 7 liter. Semoga cukup sampai Prudhoe Bay nih ya guys. Dan suasana pagi itu memang syakdu bener, disuguhin pemandangan spektakuler di sekitar sini. Sampai jalanan mulai menanjak buat melewatin Atigun Pass, dan disinilah transisi terjadi. Setelah pegunungan ini, alam pun berubah. Yang tadinya masih terlihat hutan pinus, kini hanya tundra atau bioma yang menghambat pertumbuhan pohon karena di lingkungan ini suhunya rendah. Dan di pertengahan perjalananku pun harus terhambat nih karena lagi ada konstruksi jalan. Di saat yang bersamaan, siapapun yang berhenti di sini bakalan diserang oleh nyamuk yang ukurannya lumayan gede juga nih. Situasi ini memang bikin nggak nyaman banget. Ini guys, nyamuknya, nyamuk. Oke, sudah. Oke, ini lagi ada proyek di depan, jadi di blok sebentar. Lagi maintenance jalan. Nah ini yang gila nih ya, ada Harley yang mau ke Prudhoe Bay. Mereka polisi. Lagi liburan tuh. Terus datanglah pilot car yang akan menuntun kita melewati area konstruksi ini. Car di sana. Harley-nya mantap, Harley Davidson. Dan dalam perjalanan sempat dikagetkan juga nih sama hewan besar yang tadinya saya pikir ini grizzly bear karena warna bulunya sama persis. Tapi untunglah ini muskox, hewan mamalia yang habitatnya berada di sekitar kawasan Arktik. Sepintas muskox terlihat seperti bison. Ya, suasana ini lumayan jadi hiburan lah di tengah tundra ini.
Oke, saya pun terus riding dan jalanan gravel pun selesai, berubah menjadi jalanan aspal yang mulus banget. Sayangnya saya nggak bisa ngajak si Rumba ngebut-ngebut buat jaga konsumsi bahan bakar si Rumba yang situasi saat ini menunjukkan tinggal 1 bar aja nih guys. Kalau dilihat di map sih masih sekitar 50 mile ke depan nih buat nyampe di Prudhoe Bay. Lalu tampak dari kejauhan mulai terlihat bangunan-bangunan di North Slope untuk fasilitas ladang minyak di Prudhoe Bay. Hampir sampai. Bensin udah sekarang. Dan akhirnya saya pun nyampe di pom bensin terakhir di sini dengan bensin yang tersisa di tangki kurang dari 1 liter. Wah, mantap bener deh si Rumba. Bensin cadangan yang dibawa aja nggak kepake nih. Berarti si Rumba ini mengkonsumsi rata-rata sekitar 23 km per liter untuk jarak 390 km nih guys. Keren banget pokoknya. Akhirnya Prudhoe Bay, dan aku melakukan amazing banget sama Africa Twin ini karena hampir 400 km, sekitar 386 km ya kita lakukan itu. Nah ini si Rumba mengatakan kurang dari 1 liter nih yang tersisa di sini waktu kita cruising ke sini. Sedangkan saya cruising sekitar 110 km per jam ya rata-rata, ke maksimum rata-rata ya 80-90 dengan RPM nggak lebih dari 4000. Woi, amazing banget si Rumba bisa buat. Mungkin Africa Twin Adventure Sport bisa lebih enak kali ya tanpa berpikir kehabisan bensin. Cuma ini paling terjauh yang saya lakukan nih, sekitar ya itu hampir 400 km nih sampai di Prudhoe Bay. Ini pom bensinnya nih lumayan mahal nih harganya nih, hampir $9 per galon. Cuma ya nggak ada pilihan, harus diisi di sini. Banyak lalat. Waduh, gila nih. Tinggal mungkin 0,8 liter yang kesisa di tangki nih. Mantap. Oke, sekarang kita kasih minum dulu si Rumba, kasihan dia udah bawa sampai garis finish. Oke guys, kali ini biar menghemat uang juga karena ini 8 sekian per galon. Ini kan saya beli dari Fairbanks kota, cuma 5, sekian per galon. Nah jadi aku mau pakai aja dulu ini bahan bakar yang ini karena aku nggak kepake nih pulang, karena aku masih ada 2 liter juga di sini nih di kanister. Jadi kita udah bisa pertimbangkan sih, nggak bakalan kehabisan bahan bakar pas nyampe balik di Cold Food di campsite-nya. Saya nggak tinggal di sini, mahal banget tinggal di sini. Kita ngambil momennya aja. Nah, oke guys. Jadi lumayan kan menghemat, biar bisa beli jajan, beli kopi, selisihnya. Di sini kita harus hati-hati karena nggak boleh spill ke bawah oli atau bensin, jadi harus pakai alat ini. Sekarang oke. Oke, good. Terus lanjut kita mejengin si Rumba ke garis finish di daerah Dead Horse, ujung dari Dalton Highway. Walau nggak bisa lihat langsung Arctic Ocean, tapi saya percaya kalau ini kawasan yang paling utara di benua Amerika Utara yang bisa dicapai sama kendaraan sendiri nih. Di sini di The Last Frontier. Sampailah di end of Dalton Highway, Dead Horse. Ini dia The Last Frontier.
Paling ujung di Alaska yang bisa dicapai sama motor, dan si Roomba berhasil selama 874 hari nih. Baru kita sampai sini. Wih, mantap guys. Si Piwi juga berhasil sampai di ujung Alaska. Ya Piwi, gak dingin Piwi? Hihi, wala. Seneng banget dia guys. Tuh. Seneng banget dia tuh. Oke. Kita tinggalin kenang-kenangan dulu di sini. Mungkin kalau Piwi biasanya kasih tandain dengan pipis di teritori ini. Pipis dulu ya. Nih lihat si Piwi. Si Piwi langsung tandain. Dia mau pipisin guys. Tuh. Wah Piwi. Woi, dipipisin sama Piwi. Ini teritori anjing Chihuahua terluas di dunia kali ya. Dari Meksiko sampai sini dipipisin. Yuk, aku mau tempel ini. Taruh di sini. Woi, mantep guys, pas. Jangan lupa kibarin merah putih di paling ujung utara benua Amerika yang bisa dicapai sama kendaraan. The Last Frontier, Prudhoe Bay. Ini dia. Tapi perlu diingat, perjalanan Wheel Story bukan berarti berakhir sampai di sini. Masih ada petualangan lanjutan lagi karena masih banyak tempat yang harus kita jelajah bersama si Roomba. Jadi pantengin terus ya. Oke. Dan akhirnya saya pun bisa ngibarin bendera merah putih kebanggaanku nih setelah 874 hari berpetualangan dari Amerika Selatan. Petualangan Wheel Story Season 6 ini menjadi perjalanan yang paling epik sekaligus paling mendebarkan nih. Ya karena sempat tertahan karena pandemik, ketegangan melewati daerah konflik, bermasalah di Meksiko, sampai situasi yang nggak enak karena inflasi yang berimbas sama harga minyak dunia naik. Tapi tekad dan komitmen saya untuk terus maju sampai garis finish takkan pernah padam. Makanya senang banget nih bisa sampai di area paling utara di benua Amerika Utara nih. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah ngikutin petualanganku dari perjalanan pertama melintasi Amerika Selatan hingga ke Amerika Utara ini. Tapi ini bukan akhir dari petualanganku. Masih banyak tempat-tempat keren lainnya yang udah menanti kehadiranku bersama Roomba. Stay tune dan salam adventure. Pemirsa, pas udah berhasil baru dari Prudhoe Bay balik ke Coldfoot ke campsite-nya sama pom bensin, saya kena musibah nih. Kita riding seharian 800 km lebih, malah saya isinya diesel, isi solar bukan isi bensin, gara-gara lihat nozzle pumpnya warna hijau, ternyata itu diesel. Wah, jadinya aku harus kuras tangki nih, bongkar di pinggir jalan ini aja sambil buka tenda di situ. Kerja. Saya kupu-kupu. Yes. Gak ada bensin hari ini. Karena kita dapat bensin. Too much. Ini Royal Enfield 1972. Ketemu ini di Alaska, baru dari Prudhoe Bay. Dan pernah juga explore Indonesia sampai di Bali, sampai di Sumbawa. Ini dia yang paling unik di sini, dia menggunakan diesel. Wih. Dancing to it.